Lengkapnya tadi saya sudah bacakan, bahwa ayat ini juga menegaskan bahwa sihir merupakan amalan yang berbahaya. Karena orang yang melakukan praktik sihir itu mengimani sihir, ya, melakukan praktik sihir dan mengimani sihir, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, nah, sepertinya ini dalil yang sudah baru mau masuk ibu-ibu ya. Dalil ketiga, yakni hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini ada di buku ibu ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malal yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah 7 dosa yang bisa membinasakan. Al-mubiqat artinya membinasakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa 7 dosa yang termasuk hal yang membinasakan tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, yang pertama beliau sampaikan adalah asyirku, kesyirikan. Was-sihru, yaitu perbuatan melakukan sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, yakni membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang dibenarkan. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah ibu-ibu ya, satu persatu. Wa aklur riba, yang keempat adalah memakan harta riba. Yang kelima wa aklu malal yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Insyaallah kita jelaskan setelah ini. Kemudian keenam wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Dari medan perang dia pulang atau lari. Kita datangkan penjelasan insyaallah. Yang ketujuh wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yakni menuduh, ya, qadzaf, menuduh wanita mukminah yang memiliki akhlak yang baik dengan tuduhan bahwa dia telah melakukan perzinahan. Jadi menuduh zina kepada orang atau mukminah yang memiliki sifat baik. Makna dari ijtanibu itu yang lebih tepat itu adalah jauhilah. Jadi bukan tinggalkanlah. Makna yang tepat ijtanibu adalah tinggalkanlah, bukan jauhilah, bukan tinggalkanlah. Bukan utruku, ya. Kalau hanya tinggalkan, meninggalkan, bisa jadi suatu ketika atau dia tetap berada di sampingnya dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau maknanya adalah jauhilah, ya, maka maknanya adalah seseorang meninggalkan sejauh-jauhnya, mulai dari sesuatu yang menjadi wasilah untuk melakukan dosa tersebut itu sampai ditinggalkan. Itu maknanya ijtanibu jika dimaknai dengan jauhilah. Berbeda dengan tinggalkanlah, utruku. Maka boleh jadi seseorang yang meninggalkan satu amalan tapi dia tetap berada di dekat amalan yang dosa tersebut. Faliyudzubillah, seperti itu kurang lebih.
Maka ini senada dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana ijtanibu itu dimaknai dengan makna jauhilah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 35 dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di sini ada lafaz wajnubni. Jadi tidak dimaknai dengan dan tinggalkanlah kami, bukan. Tapi doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat 35 surat Ibrahim ini, wa idz qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata atau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Tuhanku jadikan negeri ini. Negeri ini negeri apa Ibu? Mekah Al-Mukarramah adalah negeri yang amina, aman. Wajnubni wa baniya. Maka lafaz wajnubni itu maknanya adalah dan jauhkanlah dariku. Ya, jauhkanlah aku, wajnubni wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari perbuatan menyembah asnam itu berhala. Jadi makna ijtanibu as-sab'u al-mubiqat dalam hadis yang mulia tadi itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan doa Nabi kita Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim ayat 35. Oleh karena itu ibu-ibu nikmatullah Subhanahu wa taala, boleh jadi seorang mengaku meninggalkan kesyirikan, boleh jadi ya. Seorang meninggalkan kesyirikan, akan tetapi dia tetap dekat dengan kesyirikan. Sedangkan syariat melarang untuk mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Oleh karena itu segala hal yang menghantarkan kepada syirikan itu adalah dilarang juga. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam wajnubni wa baniya, artinya itu ya Allah jauhkanlah aku. Bukan hanya kesyirikan yang diminta oleh Nabi Ibrahim agar dijauhkan darinya, tapi juga wasilah-wasilah yang menjadikan perbuatan kesyirikan itu ada padanya. Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya itu juga membuat satu bab yang dinamakan bab asyirku was-sihru minal mubiqat, yaitu syirik dan sihir itu termasuk dosa yang membinasakan. Lalu beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang lafadznya sedikit berbeda mungkin ya, dalam sahih sahih Bukhari. Beliau membawakan ijtanibul mubiqat asyirku billahi was-sihru. Jadi ada lafaz lain dari beliau dalam kitab sahihnya, jauhilah dosa yang membinasakan, yaitu kesyirikan dan perbuatan sihir. Ketika seorang ulama Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengomentari perkataan beliau ini, beliau mengatakan seperti ini ibu-ibu, waqtasara fi hadzal hadits ala thintaini minha tanbihan ala annahuma ahaqqu bil ijtinab. Beliau mencukupkan dalam hadis yang mulia ini dari hanya menyebutkan 2 perkara dari 7 perkara, menyebutkan syirik dan sihir saja. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Karena 2 perkara ini adalah perkara yang paling utama untuk ditinggalkan. Syirik dan sihir. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan sihir secara tersendiri setelah syirik. Ijtanibus sab'al al-mubiqat, jauhilah 7 dosa yang merusak. Yang pertama beliau sampaikan adalah asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wasihru, yakni
berbuat sihir. Berbuat sihir. Nabi SAW menyebutkan sihir itu dengan kalimat sendiri. Ini maknanya apa ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ini maknanya ya, disebutkan para ulama ini berdasarkan kaidah zikrul khas ba'dal 'am. Sihir sendiri kalau kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan sihir termasuk perbuatan syirik. Betul Ibu ya? Sihir itu termasuk perbuatan kesyirikan. Namun kenapa Nabi SAW menyebutkan sihir itu dengan lafaz tersendiri, sedangkan sihir sendiri termasuk golongan kesyirikan? Maka ini sesuai dengan kaidah khas ba'dal 'am. Menyebutkan umum, makna umum yaitu syirik, namun Nabi SAW menyebutkan secara khusus yaitu as-sihru. Maka faidahnya ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika urgensi yang khusus tadi yang disebutkan tersendiri oleh Nabi SAW, maka ketika Nabi SAW menyebutkan ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah kalian dari 7 dosa yang merusak, yang membinasakan, setelah Nabi SAW menyebutkan yang paling besar. Betul Ibu ya? Namun kenapa Nabi setelah itu menyebutkan as-sihru? Ini menunjukkan bahwa yang disebutkan secara khusus yaitu sihir adalah merupakan urgensi dari sihir itu sendiri. Dan tanbih bisihri, tanbihu bisihri, yakni agar kita itu wanti-wanti dengan perbuatan satu ini. Ya. Sehingga dengan demikian para sahabat yang mendengarnya tentu akan penasaran. Kenapa sihir